Jadi kesimpulan ayat ini bahwa yang masuk surga itu hanya orang Yahudi dan Nasrani. Tentunya harus dikasih tanda tanya besar, karena itu tidak mungkin, karena itu hanya angan-angan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah menjawab bahwa itulah angan-angan yang diinginkan disampaikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah menyuruh Nabi mengatakan kepada mereka, kalau memang dia itu penghuni surga satu-satunya, maka tunjukkanlah bukti atau alasan supaya dia dianggap orang yang benar. Padahal amal perbuatan mereka itu atau orang kafir seperti fata morgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112. Oleh karena itu, tolong Bu Bambang bisa membacanya. Monggo Bu Bambang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, tadi sudah dibaca oleh Bu Bambang surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. La yadkhulal jannata, sekali-kali tidak akan masuk surga, illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Maka Allah menjawab, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan kosong belaka mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, kalau memang kamu itu yang masuk surga, datangkanlah bukti-bukti kebenaranmu jika kamu termasuk orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi, tidak begitu, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia juga berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112. Jadi ibu-ibu, ayat ini menunjukkan bahwa pengakuan orang Yahudi dan orang Nasrani itu yang masuk surga. Jadi hanya orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk surga.
lainnya tidak. Dulu pernah kita sampaikan, kita jelaskan juga bahwa orang Yahudi itu masuk neraka hanya beberapa hari saja, yaitu sekitar 40 hari. Lalu dia masuk surga. Ini mereka menyampaikan, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka mengatakan bahwa sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Maka Allah menjawab, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan kosong mereka, artinya tidak mungkin. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shodiqin, kalau kamu orang Yahudi dan Nasrani itu yang masuk surga, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, tunjukkanlah alasanmu, hujahmu, bila kamu itu termasuk orang-orang yang benar. Lalu di ayat selanjutnya, balaman aslama wajhahu lillahi, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah. Ada yang menafsirkan aslama wajhahu, aslama adalah mengikhlaskan, wajhahu adalah agamanya. Jadi barang siapa yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah, wa huwa muhsinun, muhsinun ini ada yang menjelaskan melaksanakan secara syariat, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amaliyah kita itu bisa diterima oleh Allah pertama apabila amaliyah kita itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amal itu ikhlas, tapi tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, juga tidak diterima. Contoh umpamanya, kalau ada orang sholat subuh secara ikhlas karena Allah, tapi sholat subuhnya itu 8 rakaat karena dianggap subuh ini untuk olahraga, maka meskipun ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula orang Yahudi dan Nasrani, meskipun kata-kata mereka itu mengikhlaskan diri kepada Allah, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Falahu ajruhu inda rabbi, maka orang yang mengikhlaskan diri dan melaksanakan ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah, ia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Maksudnya mereka tidak khawatir akan sesuatu di hari akhir nanti, yaitu di hari kiamat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, artinya dia tidak bersedih hati ketika masih di dunia dan menjelang kematiannya. Jadi kesimpulan ayat ini bahwa yang masuk surga itu hanya orang Yahudi dan Nasrani. Tentunya harus dikasih tanda tanya besar, karena itu tidak mungkin, karena itu hanya angan-angan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah menjawab bahwa itulah angan-angan yang diinginkan disampaikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah menyuruh Nabi mengatakan kepada mereka, kalau memang dia itu penghuni surga satu-satunya, maka tunjukkanlah bukti atau alasan.
supaya dia dianggap orang yang benar. Padahal amal perbuatan mereka itu atau orang kafir seperti fata morgana, seakan-akan di jauh itu ada air, tapi didekati tidak ada apa-apanya. Nah, artinya bahwa perbuatan atau amaliyah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ibu-ibu ringkasan dari surat Al-Baqarah ayat 111 dan 112. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.